Pernahkah kalian berpikir, siapa yang paling diuntungkan ketika bumi kita hancur? Mungkin tak seorang pun. Tapi proses menuju ke sana, percayalah, ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Sepanjang sejarah pun, hal ini lumrah terjadi. Dan kita pun sadar tak sadar mungkin juga sedang diperdaya. Pertama, kita dibuat percaya bahwa perubahan iklim itu tidak nyata. Lalu dibilang perubahan iklim itu ada, tapi itu proses natural alam, bukan karena manusia. Tapi kemudian dibilang lagi perubahan iklim memang karena manusia, tapi dampaknya tidak separah itu kok. Hingga senjata pamungkasnya, perubahan iklim itu tak terhindarkan. Kiamat akan terjadi dan tak ada yang bisa kita lakukan. Banyak dari kita tak peduli akan hal ini, bahkan justru terjebak percaya narasi-narasi tersebut. Tapi sebagian kecil dari kita sudah melakukan perlawanan, dimulai dari halaman belakang kita sendiri. MPK OSIS 5 Ekspedisi 21 Sukses! Ya. Itu masih mending di Bandung. Kenalin, aku Arya Bayu dari Bali. Konten kreator di Real Moment ID. Aku Noval Mada, berasal dari Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Hanu. Gue Bella dari channel YouTube Keluaran Channel. Nama aku Renda Agustipani. Saya Sonya, saya membuat konten tentang DIY body care. Halo semua, sekarang kita mau cerita dikit-dikit nih ya. Saya Nur Ayu, saya berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nama aku Yusufin Cassandra dan kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku ikut Kok Bisa Green Creators Academy. Itu luar biasa banget. Mulai dari school visit di SMAK Immanuel Pontianak hingga mengunjungi hutan adat Samobue di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Oke, pada saat school visit, kita melakukan sharing session dengan topik content creating dan juga environmental awareness kepada adik-adik SMA di sana. Mereka cukup antusias, apalagi keesokan harinya, beberapa dari mereka kita ajak langsung untuk mengunjungi hutan adat Bukit Samobue. Jadi sebelum ke hutan adat Bukit Samobue, kami diterima di rumah adat mereka. Yang aku lihat masyarakat ada di sana masih kental banget dengan budaya dan tradisi suku Dayak Kanayan. Jadi selama di sana kita selain belajar budaya juga ya, karena kita bisa dengan tari-tarian dan makanan-makanan khas itu kayak ada kayak ketan gitu, tapi pembalutannya itu bukan pakai daun pisang tapi pakai kantung semar. Selain itu kita juga belajar bahwa usaha-usaha rakyat sekitar untuk mensahkan hutan adat ini tuh bagaimana. Kayak mereka udah berjuang dari tahun 2006 sampai tahun 2019 baru disahkan. Kebetulan aku dapat pengalaman local impact di Riau, di mana sesuai dengan kata-kata kebanyakan orang bahwa Riau adalah ladang pohon sawit, dan ilmu yang aku dapat atau pengalaman yang aku dapat itu aku dapat sharing sama teman-teman SMA bagaimana mereka mengolah limbah mereka. Kita dapat kesempatan buat lokal impact di Semarang, tepatnya ada di Mangrove Center, Desa Mangunharjo, Tugu, Semarang. Nah, kebetulan waktu aku dan teman-teman datang itu keadaan air laut lagi pasang. Jadi rumah-rumah warga yang ada di sekitar pesisir itu terkena banjirop. Waktu kita datang sih banjirop itu nggak terlalu tinggi ya. Nah, tapi waktu udah sore, udah selesai kegiatan, kita udah mau pulang, tiba-tiba banjiropnya itu semakin tinggi gitu. Nah, dari situ aku coba tanya ke warga yang ada yang memang tinggal di situ, katanya ini tuh udah biasa kalau misalkan air lautnya lagi pasang. Nah, dari situ aku makin sadar kalau ternyata krisis iklim ini tuh beneran ada dan bener-bener berdampak buat kita semua. Yang pertama, aku berkunjung ke Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Kali itu adalah kali pertama aku menapakkan kaki di Pulau Sulawesi. Senang sekali rasanya karena akhirnya aku bisa merasakan dan memulai perjalanan pertama untuk keliling Indonesia.
Di sana, aku bisa merasakan bagaimana suasana, budaya, bahasa, dan kuliner kota Makassar yang luar biasa dan berbeda. Banyak sekali hal-hal yang pertama kali kutemukan dalam hidupku. Hari pertama itu kita membawakan materi ke anak-anak di sekolah Widyatmika tentang plastic problem, climate change, why we should care. Dan hari kedua tuh baru kita sama-sama kita ke daerah konservasi untuk menanam pohon mangrove, habis itu beach cleanup, dan juga kita ke daerahnya untuk melihat hutan mangrove tuh kayak gimana sih gitu. Untuk bikin konten yang berkaitan sama isu krisis iklim tuh menurut gue lumayan berat juga sih, karena biasanya kan orang buka sosial media itu cenderung untuk nyari hiburan gitu, nyari yang lucu-lucuan aja. Nah sedangkan konten-konten yang berkaitan sama krisis iklim tuh dianggap pasti udah langsung bikin stres aja gitu kan, pasti biasanya orang tuh kayak lebih ngehindar gitu untuk ngelihatnya. Makanya di situ kayak tantangan kita untuk bisa ngolah gimana caranya informasi yang nyata ini bisa kita sampein dengan cara yang lebih ringan dan bisa dipahamin sama lebih banyak lagi orang di luar sana. Bagaimana aku bisa mengemas konten ini, karena notabene orang nggak pernah tertarik dengan isu lingkungan, kecuali ada dibumbu-bumbui dengan sesuatu mungkin yang fenomenal atau yang sensitif atau hal-hal yang bisa menjadi drama dan sebagainya. Gimana aku mengemas konten lingkungan ini, yang materi yang aku dapat ini menjadi konten yang bisa dipahami oleh warga Indonesia yang begitu beragamnya. Riset data dan riset audiens. Riset data yaitu mengetahui updatean terkini tentang kondisi lingkungan dan kondisi bumi, dan riset audiens yaitu mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam konten mudah dimengerti sehingga audiens lebih aware terhadap bumi, atau malah sebaliknya bahasanya ngejelimet dan bikin skip untuk lihat konten-konten tentang bumi. How to not make it sound depressing, because when you're talking about the environment, climate change and our plastic problem, it could lead to something very depressing kan. Jadi kayak how to make it sound positive so that people would actually be engaged to do something about it too, instead of being scared. Aku belajar banyak hal di sana. Di rumah adat kita ada bincang-bincang dulu. Aku belajar tentang bagaimana masyarakat adat di sana berjuang untuk mempertahankan hutan mereka. Banyak banget sih. Jadi mulai dari pembuatan konten sampai ke publikasinya, itu semua diajarkan di Kok Bisa Green Creator. Tentunya karena ini adalah topik yang belum pernah aku angkat menjadi konten sebelumnya, ini menjadi tantangan tersendiri untuk menulis materi yang kuat dan menarik untuk dipahami penonton. Tentunya banyak banget ya, kita dapat ilmu tentang cara mencari ide yang baik, terus cara mengakurasi ide yang baik, terus cara memproduksi konten, cara mempromosikan konten kita ke masyarakat. Tentunya itu kita dapat dari mentor-mentor KBGC yang keren-keren banget. Karena dari ikutan Green Creator Academy kemarin, gue jadi makin banyak belajar tentang gimana caranya untuk membangun channel YouTube dan bikin konten yang bisa lebih menarik lagi. Aku mempelajari gimana sih bikin naskah yang bagus, gimana mengemas konten yang bagus, gimana teknik dari lighting dan sebagainya, gimana teknik syuting dan sebagainya, terus juga ilmu-ilmu tentang lingkungan. Nah itu juga sangat bermanfaat bagi aku. Nggak sampai sedetail ini. Part yang paling insightful dan keren menurut saya adalah sesi one-on-one mentoring. Banyak, bener-bener baik banget, karena aku belajar nggak cuma dari materi yang dibawain. Dan pastinya kita masih punya harapan. Tentunya dengan dukungan aksi nyata dari masyarakat, meskipun dengan langkah-langkah kecil, persentase ancaman dari krisis iklim dan permasalahan lingkungan pastinya bisa menurun, paling tidak menuju ke titik aman. Kalau harapan sih selalu ada ketika kita ada kemauan. Jadi perlu banget kita memberi edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus. Ada, pasti ada. Banyak langkah yang diupayakan oleh beberapa masyarakat, bahkan kelompok non-pemerintah yang menyuarakan perihal masalah iklim ini. Menurutku masih bisa ya, kita masih ada harapan buat Indonesia bisa menghalau bencana besar akibat krisis iklim. Gue juga berharap makin banyak lagi orang yang mau peduli soal lingkungan dan lebih banyak lagi orang yang mau terlibat, karena apa yang kita lakuin sekarang, efek baiknya juga akan berbalik lagi ke kita nantinya. Indonesia untuk bisa hidup berkelangsungan dengan lingkungan, mengurangi bencana-bencana yang terjadi akibat perubahan iklim.
mampu menghadapi bahkan menekan laju krisis iklim. Jangan buang sampah sembarangan, itu tuh rasanya bersalah banget gitu loh. Jadi kayak wah ini emang urgensinya sangat tinggi gitu loh untuk melakukan ini. Dan emang harus kita mulai dari sekarang. The more we bring people to be aware, the more people will care and act upon it. Dahulu ada dunia yang tak jauh berbeda dari yang kita tinggali sekarang. Tapi lalu di dunia ini, bencana besar terjadi. Langit yang mulai tertutup oleh asam sulfur. Panas yang terperangkap membuat suhu dunia ini jadi sepanas oven yang dapat melelehkan timah hingga melenyapkan apapun yang masih tersisa di sana. Inilah Venus. Dan mungkin yang akan terjadi juga kepada dunia kita. Hingga manusia keturunan bumi melihat bumi nanti akan jadi seperti Venus saat mereka sudah di Mars. Meskipun nyatanya secara teori bumi tak akan pernah jadi sepanas Venus. Karena bedanya dengan bumi, alam Venus berkali-kali lipat lebih kejam. Tapi dengan alam yang baik, justru kitalah manusia yang sepertinya akan mengubah dunia kita menjadi Venus kecil jika kita tak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, dengan waktu yang terbatas ini, kita bisa menyerah untuk diperdaya oleh mereka. Atau sebagian kecil dari kita bisa melakukan perlawanan dan menyelamatkan apa yang masih tersisa. Jika kalian ingin menjadi bagian dari perlawanan, bergabunglah sekarang. Dengan menyadarkan lebih banyak orang dan ikut andil dalam kegiatan nyata, kamu sudah bantu menyelamatkan dunia. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.